Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa layar hukum yang dirahmati Allah. Pada hari ini kami ingin menyampaikan permasalahan yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama, yaitu masalah harta perkawinan atau harta bersama atau sering disebut dengan harta gono gini. Dalam suatu perkawinan biasanya tidak terlepas dari 3 macam harta yang diperoleh oleh suami istri tersebut. Yang pertama adalah harta pribadi suami, yang kedua harta pribadi istri, yang ketiga adalah harta perkawinan atau yang merupakan harta bersama atau harta gono gini dari suami istri tersebut. Harta pribadi suami itu adalah harta bawaan dari suami yang diperoleh oleh suami sebelum perkawinan dilaksanakan. Misalnya suami sudah bekerja atau suami sudah membangun rumah, sudah membeli mobil sebelum menikah, maka harta tersebut tetap menjadi harta bawaan suami dalam perkawinan. Atau yang kedua, harta yang diperoleh oleh suami dari hibah atau hadiah atau warisan dari orang tua. Demikian juga harta pribadi istri, juga harta yang diperoleh oleh istri selama sebelum mereka menikah, baik mereka itu bekerja sendiri ataupun dari hadiah orang tua atau dari warisan orang tuanya, maka kesemuanya itu adalah merupakan harta pribadi istri. Nah, yang ketiga adalah harta yang diperoleh oleh suami istri tersebut selama dalam perkawinan. Harta tersebut adalah merupakan harta bersama dari kedua suami istri tersebut, baik itu diperoleh dari hasil kerja mereka sendiri ataupun dari hadiah atau hibah atau warisan dari orang tua mereka masing-masing. Harta pribadi masing-masing suami istri tersebut berada di bawah kekuasaan masing-masing suami istri tersebut. Mereka berdua berhak untuk mempergunakan, mentasarrufkan harta pribadinya itu tanpa seizin dari suami atau istrinya masing-masing. Berbeda dengan harta bersama, dalam hal mempergunakan harta bersama, maka harus atas persetujuan dari suami istri tersebut. Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan. Harta istri tetap menjadi haknya istri dan dikuasai sepenuhnya oleh si istri tersebut. Demikian juga harta suami juga tetap menjadi hak daripada suami itu tersebut dan bebas untuk digunakan oleh suami tersebut. Suami istri sepenuhnya mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya tersebut, sedangkan terhadap harta bersama masing-masing baru berhak untuk mempergunakannya setelah ada persetujuan dan kesepakatan dari kedua suami istri tersebut. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama dari suami istri tersebut. Harta bersama suami istri itu adalah merupakan syirkah antara suami dan istri tersebut. Harta bersama suami istri itu adalah merupakan syirkah, ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta tersebut. Selama harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, walaupun atas nama suami atau atas nama istri, tetaplah harta tersebut merupakan harta bersama. Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Benda-benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, misalnya hak untuk menagih hutang ataupun lain-lainnya, dan kewajiban misalnya hak untuk membayar hutang adalah juga merupakan harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari kedua belah pihak.
suami bertanggung jawab menjaga harta benda, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri turut bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama maupun harta yang ada pada perkawinan tersebut. Apabila perkawinan putus, harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini, oleh karena suami istri beragama Islam, maka harus dibagi berdasarkan hukum Islam. Apabila perkawinan putus, baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing bekas suami istri mendapatkan separuh bagian dari harta bersama tersebut. Apabila istri nusyuz, maka hal tersebut tidak menghilangkan hak istri untuk memperoleh separuh dari harta bersama tersebut. Permasalahan sering timbul apabila harta bersama tersebut telah bercampur secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan harta bawaan dari suami istri tersebut. Misalnya saja, suami sebelum menikah sudah memiliki rumah. Rumah itu dibeli oleh suami sebelum menikah. Kemudian setelah menikah, rumah itu dijual, kemudian dibelikan lagi rumah secara kredit yang lebih besar dan lebih mahal harganya dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah milik suami tersebut ditambah dengan uang hasil kerja yang digunakan untuk membayar rumah baru tersebut. Nah, pada suatu saat apabila mereka bercerai, maka uang pembagian harta tersebut haruslah memperhitungkan harta bawaan daripada suami yang berupa rumah yang telah dijual tersebut dan rumah yang baru dibeli tersebut. Sehingga bagian daripada suami tentu saja tidak harus 50%, tetapi lebih dari itu, karena rumah tersebut dibeli dengan mempergunakan uang bawaan daripada suami yang berupa rumah yang telah dijual tersebut. Demikian pula sebaliknya, sering terjadi si istri bekerja keras untuk mencari harta bawaan, untuk mencari harta sebelum si istri itu menikah, dia telah bekerja di luar negeri sehingga mempunyai harta yang banyak, dan setelah perkawinan harta tersebut dipergunakan untuk membangun rumah. Maka harta bawaan dari si istri itu apabila nanti terjadi perceraian juga harus diperhitungkan sebagai harta bawaan, dan bagian daripada istri akan lebih besar daripada bagian suami. Artinya pembagian harta bersama itu tidak mesti harus 50%, tidak harus 1:1 antara suami dan istri tersebut. Hal yang seperti ini sering terjadi di dalam perkara-perkara yang masuk ke pengadilan agama, dan hakim tentu saja harus bijaksana dalam mengadili dan memeriksa perkara tersebut sehingga benar-benar akan memberikan keadilan yang semaksimal mungkin kepada para pencari keadilan. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian diajukan kepada pengadilan agama. Akan tetapi sebelum mengajukan perkaranya ke pengadilan, seharusnya kedua belah tersebut berunding untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian dalam pembagian harta tersebut. Apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, hal itu adalah sangat-sangat baik dan sangat-sangat mulia bagi kepentingan kedua belah pihak, dan demikian juga menurut ajaran agama, perdamaian dan kesepakatan itu adalah merupakan ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa penentuan harta bersama antara suami istri.
penentuan bagian masing-masing suami istri, pembagian harta bersama antara suami istri tersebut. Sengketa harta perkawinan dapat timbul karena putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian, tapi dapat pula terjadi tanpa putusnya perkawinan, kedua suami istri tersebut telah bersengketa tentang masalah harta bersama. Namun hal yang kedua ini sangat jarang, bahkan belum pernah terjadi di pengadilan. Dalam hal salah satu dari suami istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri tersebut, baik dalam konvensi yang diajukan oleh penggugat atau pemohon maupun dalam rekompensi yang diajukan oleh tergugat ataupun termohon. Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa perceraian dan harta bersama tersebut akan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian dan harta bersama, akan dipisahkan sehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara yang tersendiri. Dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada gugatan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak, maka perkara harta bersama harus ditolak atau tidak diterima, dan jika perkara perceraian dikabul sekaligus diselesaikan juga. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah terjadinya perceraian sebagai akibat daripada perceraian. Demikian pula pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perkawinan putus karena kematian, dan dapat pula dibarengi dengan pembagian harta waris. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan, dikat aja Pak ya. Dalam sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan. Sita jaminan dimaksudkan agar supaya gugatan para pihak tidak ilusur atau tidak sita jaminan dimaksudkan agar supaya gugatan para pihak dapat dilaksanakan, dapat dieksekusi dengan mudah. Sita jaminan tersebut bukan berarti bahwa barang tersebut disita dan dikuasai oleh pihak yang memohon sita, tetapi penguasaannya tetap pada pihak yang tergugat atau yang menguasai sebelumnya. Apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka pihak yang berkepentingan atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi, dan apabila sudah ada sita jaminan, maka eksekusi akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah daripada apabila belum dilaksanakan sita jaminan. Saya kira demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang harta bersama dalam perkawinan yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.